sebagai raja berdiri ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah. We welcome you, Lord. Berdiri ditinggikan, dipuji. Sembah dan puji. Amin. Sembah dan puji, sembah dan puji, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, amin. Sembah dan puji, sembah dan puji, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, we glorify your name, oh God. Sembah dan puji, sembah dan puji, Yesus Tuhan adalah Raja. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, tinggikan Dia. Sembah dan puji, amin. Sembah dan puji, sembah dan puji, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, we give you praise, oh God. Wonderful Jesus. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji, sembah dan puji, Yesus Tuhan
bahwa seluruh kepunyaan kita, seluruh kemampuan kita, bahkan seluruh kehidupan kita bukanlah karena kekuatan atau kemampuan kita, namun semuanya berasal dari Tuhan. Maka dalam segala keadaan, kita selalu dapat melakukan satu hal: percaya saja kepada Tuhan. Ku hidup bukan oleh segala yang kelihatan dalam dunia, namun ku hidup oleh firman yang keluar dari mulut-Mu Tuhan. Sebab itu ku percaya saja kasih-Mu tahu yang terbaik bagiku. Ku percaya saja kuasa-Mu mampu beri kemenangan bagiku. Ku hidup bukan oleh segala yang kelihatan dalam dunia, namun ku hidup oleh firman yang keluar dari mulut-Mu Tuhan. Sebab itu ku percaya saja kasih-Mu tahu yang terbaik bagiku. Ku percaya saja kuasa-Mu mampu beri kemenangan bagiku. Percaya saja Kau mampu. Sebab itu ku percaya saja kasih-Mu tahu yang terbaik bagiku. Ku percaya saja kuasa-Mu mampu beri kemenangan bagiku. Kuasa-Mu mampu beri kemenangan bagiku. Sekalipun ku memiliki iman sekecil biji sesawi, namun ku kenal yang ku sembah, Tuhan yang besar di atas segalanya. Ku percaya laut dapat menjadi jalan. Ku percaya badai pun dapat Kau redakan. Ku percaya gunung pun dapat ku pindahkan. Dengan kuasa
iman yang mengalahkan dunia. Sekalipun ku memiliki iman sekecil biji sesawi, namun ku kenal yang ku sembah, Tuhan yang besar di atas segalanya. Ku percaya laut dapat menjadi jalan. Ku percaya badai pun dapat kau redakan. Ku percaya gunung pun dapat ku pindahkan. Dengan kuasa iman yang mengalahkan dunia. Percaya laut dapat menjadi jalan. Ku percaya badai pun dapat kau redakan. Ku percaya gunung pun dapat ku pindahkan. Dengan kuasa iman yang mengalahkan dunia. Iman yang mengalahkan dunia. Dengan kuasa iman yang mengalahkan dunia. Bumi bergoncang, kau batu karang yang menegakkanku. Saat angin menderu, kau perisai perlindunganku. Ku dapat melewati semua dengan iman yang menembus badai. Bersamamu Tuhan, kau angkatku di atas ombak kehidupan. Yesus, kau sumber kemenangan. Kau pengharapanku dan kedamaianku. Yesus, kau penghiburanku dan kekuatanku.
Shalom Bapak Ibu yang terkasih, bersyukur atas anugerah dan kasih Tuhan sehingga kita bisa berjumpa kembali melalui pelajaran kita dari Bible Teaching Ministry. Pada waktu yang lalu saya sudah memberikan satu topik mengenal siapakah Yesus Kristus itu. Nah, dalam pembahasan yang lalu saya sudah jelaskan bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang benar. Supaya bahan ini nyambung, maka kami anjurkan Bapak Ibu mendownload atau membuka link YouTube kami dengan tema Yesus Kristus adalah Allah yang benar. Dan sebagai sambungannya saat ini yang akan kita kupas adalah Yesus Kristus adalah Juru Selamat Tunggal. Sampai saat ini orang bertanya-tanya, betulkah Yesus itu satu-satunya Juru Selamat bagi seluruh umat manusia? Nah, melalui bahan ini kita akan kupas secara tajam dan mendalam. Namun sebelum kita masuk ke topik ini, saya akan ulang sedikit bagian yang pertama, mengenal Yesus sebagai Allah yang benar, supaya bahan kita nyambung. Pada pertemuan yang lalu, mengenal Yesus sebagai Allah yang benar, sudah saya ungkapkan bahwa Yesus Kristus adalah Sang Pencipta. Dialah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Lalu apa buktinya bahwa Yesus Kristus adalah Sang Pencipta itu sendiri? Dia berkuasa atas ciptaannya. Dia berkuasa atas manusia yang diciptakannya. Kita lihat gambaran ini sebentar. Dia berkuasa atas ciptaannya. Dia bisa meredakan angin ribut. Hanya pencipta angin yang bisa mengendalikan angin. Dia berjalan di atas air. Hanya pencipta air yang bisa berjalan di atas air, yang tidak tenggelam oleh air, dan dia bisa menaklukkan air. Dan yang ketiga, mengutuk pohon ara. Hanya pencipta tumbuh-tumbuhan yang punya otoritas, yang punya kuasa atas tumbuh-tumbuhan, sehingga tumbuh-tumbuhan pun takluk dan tunduk apa yang dikatakan oleh Sang Pencipta. Nah, dia berkuasa atas diri manusia. Yesus Kristus bisa menyembuhkan segala penyakit bawaan. Banyak orang yang lahir cacat, buta, lumpuh, tapi setelah bertemu dengan Yesus, mereka disembuhkan. Yesus berkuasa menyembuhkan berbagai macam sakit penyakit. Kemudian bahkan Yesus bisa membangkitkan orang yang sudah mati. Di dalam Alkitab ada beberapa orang yang pernah meninggal dan dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Salah satu yang cukup fenomenal adalah kematian Lazarus yang sudah 4 hari, sudah bau, bahkan sudah dimasukkan ke dalam kuburan. Namun 4 hari setelah itu Yesus Kristus bangkitkan orang yang sudah mati itu. Menunjukkan Yesus adalah Allah yang berkuasa atas hidup matinya manusia. Dia bukan hanya menciptakan manusia, berkuasa atas tubuh manusia, tapi orang yang sudah mati, yang sudah keluar rohnya beberapa hari, Yesus masih sanggup memasukkan kembali roh orang mati itu ke dalam tubuhnya, sehingga dia hidup kembali. Dan ini bukan cerita kiasan, bukan khayalan, bukan dongeng, tapi fakta sejarah. Bahkan kuburan Lazarus sampai hari ini pun masih bisa kita kunjungi sebagai situs sejarah. Para arkeologi telah membuktikan dan menemukan keaslian dari kuburan Lazarus. Nah, semua pembuktian bahwa Yesus Kristus adalah Allah Sang Pencipta langit, bumi, segala isinya, bisa Bapak Ibu baca dan temukan di dalam kitab suci agama Kristen, yaitu Alkitab. Tinggal Bapak Ibu gali, baca, dan Bapak Ibu akan temukan jawaban-jawaban yang sungguh menakjubkan dan mengenal Allah yang benar. Itu adalah bagian yang pertama. Nah, kemudian bagian yang kedua yang akan kita kupas saat ini adalah apakah benar Yesus Kristus ini juru selamat tunggal, juru selamat satu-satunya? Mari kita ikuti pelajaran yang kedua ini. Semua manusia pasti mati. Siapapun Anda, kaya, miskin, pria, wanita, tua, muda, sehebat apapun engkau suatu hari pasti mati. Tidak ada yang abadi. Ada kelahiran, pasti ada kematian. Tidak mungkin tidak ada kematian kalau sudah terjadi kelahiran. Semua manusia, semua akan mengalami kematian. Kenapa demikian? Karena kematian adalah ketetapan Allah. Kita lihat Ibrani 9 ayat 27.
Ibrani 9 ayat 27, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Perhatikan Bapak Ibu, kematian adalah ketetapan Allah. Artinya apa yang sudah diputuskan, sudah ditetapkan oleh Allah, tidak seorang pun bisa menghindarinya. Kapan kematian itu ditetapkan oleh Allah? Di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-19, ketika manusia jatuh dalam dosa dan sebagai hukuman atas dosa, salah satu kematian yang akan dialami oleh manusia adalah kematian secara jasmani. Maka Allah berkata kepada Adam dan Hawa, engkau diciptakan dari debu tanah dan engkau akan kembali ke dalam debu tanah. Itulah satu sanksi, satu hukuman atas dosa manusia. Karena itu, siapapun Anda, seberapa hebat pun Anda, seberapa tinggi jabatan Anda, kita pasti mati. Tidak seorang pun dapat menolak fakta dan kebenaran itu. Kita lihat Pengkhotbah 8 ayat yang ke-8. Karena kematian adalah ketetapan Allah, maka tidak seorang pun bisa menghindari, tidak seorang pun bisa melawan, tidak seorang pun bisa menolak. Kita lihat Pengkhotbah 8 ayat 8. Tiada seorang pun berkuasa menahan angin, dan tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian. Tak ada istirahat dalam peperangan, dan kefasikan tidak melepaskan orang yang melakukannya. Tidak seorang pun berkuasa atas hari kematian. Semua orang pasti mati. Bahkan kita sebagai manusia tidak punya otoritas menentukan bagaimana cara kita mati, kapan kita mati, saat apa kita akan mati. Hanya ada satu jawaban, kecuali kita bunuh diri, dan itu melanggar firman atau ketentuan Tuhan. Jika kita manusia normal, kita tidak tahu kapan kita mati, di mana dan bagaimana. Sebagai seorang pendeta, tentu saya juga berharap kematian saya itu mulia di mata Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu, ketika saya sedang berkhotbah, ketika saya memberikan pengajaran, ketika saya lagi memimpin komsel dan sebagainya, atau mungkin ketika saya lagi berdoa, bersujud di hadapan Tuhan, tiba-tiba mendadak saya meninggal. Kan kematian itu mulia sekali. Tapi apakah saya bisa memilih, bisa tentukan? Tidak bisa. Yang namanya kematian bisa menimpa semua orang tanpa kita sadari kapan peristiwa itu akan terjadi. Bapak Ibu, kita lihat kotak ini. Kotak ini Anda takut tidak? Saya tidak tahu. Oke? Walaupun kotak ini Anda takut, nggak ada gunanya. Karena suatu saat kita pasti ketemu sama kotak hitam ini. Anda tidak bisa kabur, Anda tidak bisa lari, karena Anda tidak usah cari, tidak usah kabur pun, Dia yang akan mencari Bapak Ibu. Suatu saat kita akan masuk dalam peti mayat ini. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, setelah kita mati, betulkah kita yakin bahwa kita bisa diselamatkan? Apakah Anda yakin Anda selamat? Apa yang mendasari keyakinan Anda bahwa Anda akan selamat? Kalau hanya berdasarkan keyakinan semata-mata, saya ingin katakan satu hal kepada Anda. Semua orang yang percaya kepada Allah pasti yakin mereka masuk ke sorga. Nah, masalahnya adalah, apakah semua orang yang percaya kepada Allah masuk sorga? Diselamatkan? Ketika engkau tidak mengenal Allah yang benar, bagaimana Anda bisa diselamatkan? Di dunia banyak agama dan kepercayaan, dan semua agama kepercayaan punya pandangan yang berbeda-beda tentang Allah. Masing-masing punya versi, masing-masing punya persepsi, sehingga Allah mana yang benar. Nah, untuk bisa memahami Allah mana yang benar, kembali lagi saya anjurkan Bapak Ibu ikuti, dapatkan pelajaran yang pertama tentang Yesus adalah Allah yang benar. Semua manusia di dunia membutuhkan juru selamat. Semua orang tanpa kecuali. Kenapa demikian? Karena semua manusia di dunia telah berdosa, dan upah dari dosa adalah maut, yaitu kematian kekal. Dosa adalah satu-satunya yang merintangi kita masuk surga. Dosa yang menghalangi Anda bertemu Allah. Dosa yang menyebabkan penderitaan kesengsaraan di dalam hidup manusia. Nah, jangan sampai karena dosa berdampak pada kehidupan di dunia begitu mengerikan, setelah itu dampak dari dosa berlanjut sampai kita meninggal, yaitu kita tidak bisa diselamatkan. Karena itulah satu-satunya cara agar kita bisa masuk ke surga, harus ada solusi untuk menyelesaikan dosa. Karena dosa membawa maut di dalam kehidupan kita. Kita lihat Roma 3 ayat 23.
Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah berbuat dosa. Artinya tidak ada satupun manusia, tidak ada satupun orang yang bebas dari dosa, bebas dari yang namanya kejahatan. Sama juga Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam kitab Roma. Dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Yang dimaksudkan satu orang di sini adalah nenek moyang seluruh umat manusia, yaitu Adam. Karena Adam dan Hawa melanggar perintah Allah, makan buah pengetahuan baik yang jahat dilarang oleh Tuhan, maka seluruh keturunan Adam dan Hawa telah berbuat dosa. Masalahnya, apakah Bapak Ibu merasa keturunan Adam dan Hawa? Kalau Anda menjadi keturunan Adam dan Hawa, maka Anda juga berdosa di mata Tuhan. Dan di dalam Alkitab mengatakan tidak ada manusia lain yang diciptakan oleh Allah selain Adam dan Hawa. Itu dicatatkan di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-17 ayat yang ke-26. Allah menciptakan satu manusia, yaitu Adam. Setelah itu menciptakan Hawa dari tulang rusuk. Nah, semua manusia di muka bumi 7 miliar berasal dari keturunan Adam dan Hawa. Berarti semua manusia di mata Tuhan sudah berdosa. Maka ayat ini mengatakan semua orang telah berbuat dosa. Tidak ada seorang pun tanpa kecuali. Akibat dari dosa adalah kematian kekal, yaitu siksaan di api neraka. Bapak Ibu, perhatikan di sini, jangan sampai kita masuk ke tempat ini. Anda ingin merasakan panasnya neraka? Sederhana. Mungkin setelah mendengarkan pelajaran saya ini, Anda boleh tes pakai korek api, dibakar jari Anda 1 detik saja. Itu panas sedikit loh. Kalau Anda ingin tahu panasnya api neraka, itu baru sekian persen dari panas api neraka yang sesungguhnya. Ini hanya intermezzo Bapak Ibu. Saya tidak anjurkan Bapak Ibu membakar jari atau diri Anda. Ini hanya contoh. Tapi kalau ingin buktikan bagaimana panasnya neraka, silakan. Jangan sampai kita masuk ke tempat penyiksaan ini karena kematian kekal. Nah, harus ada solusi untuk menghapus dosa manusia. Karena satu-satunya yang menghalangi Anda masuk surga adalah dosa. Satu-satunya yang menyebabkan Anda masuk neraka juga adalah dosa. Karena itu dosa harus dibereskan. Harus dicari solusi bagaimanakah menyelesaikan dosa itu. Masing-masing agama mungkin punya caranya sendiri-sendiri. Dan saya akan menjelaskan caranya menurut versi Alkitab yang saya yakini inilah firman Tuhan. Cara yang Tuhan sediakan untuk menyelesaikan dosa manusia. Dosa manusia hanya bisa diselesaikan dengan penumpahan darah. Dosa manusia hanya bisa diselesaikan dengan darah. Kita lihat Ibrani 9 ayat yang ke-22. Ibrani 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Perhatikan kalimat yang akan saya tegaskan di sini. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Artinya pengampunan dosa itu tidak bisa diselesaikan, tidak bisa dihapuskan kalau tidak ada darah yang ditumpahkan, tidak ada darah yang dikorbankan. Masalahnya adalah darah siapa yang harus ditumpahkan? Kalau kita masing-masing berbuat dosa, seharusnya darah kita yang ditumpahkan untuk menebus dosa. Tapi apakah Anda sudah siap mati demi dosa Anda? Maka Tuhan memberikan solusi, memberikan cara yang sebenarnya sangat-sangat praktis. Hanya dibutuhkan iman dan kepercayaan Anda. Siapakah yang saya maksudkan di sini? Kita lihat pelajaran ini lebih lanjut. Ketika berbicara dosa dan solusi menyelesaikan dosa, maka dosa mulai terjadi ketika Adam dan Hawa melanggar firman Tuhan. Oke? Berarti ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka saat itu pula Allah sudah mulai memperkenalkan darah sebagai media penyelesaian dosa. Bagaimana cara Allah memperkenalkan darah sebagai media menyelesaikan dosa? Kita lihat satu ayat ini. Kitab Kejadian
pasal yang ketiga ayat 21. Kejadian 3 ayat 21. Solusi menyelesaikan dosa adalah darah. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Bapak Ibu perhatikan ayat ini, Kejadian 3 ayat 21. Di sini ada kata darah enggak? Jelas tidak ada. Tapi ayat 21 ini mengandung darah. Kenapa saya katakan mengandung darah? Perhatikan kalimat yang saya kurung ini. Pakaian kulit. Tidak mungkin bisa mendapatkan kulit binatang kalau tidak membunuh binatangnya. Adam dan Hawa bisa mengenakan kulit binatang. Tuhan tidak mungkin berkata kepada hewan yang sedang berjalan di Taman Eden, itu Adam dan Hawa lagi telanjang, pinjam kulit kalian untuk menutupi aurat mereka. Tidak bisa. Maka Allah harus bunuh hewan itu, ditumpahkan darahnya, baru bisa mendapatkan pakaian kulit untuk dikenakan kepada Adam dan Hawa. Saya katakan bahwa Allah itu maha kuasa. Bisa saja Allah sang ciptakan pakaian kulit, tapi manusia jatuh dalam dosa itu alami. Maka Allah juga menggunakan cara yang alami, penumpahan darah untuk menyelesaikan dosa. Jadi begitu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah sudah mulai memperkenalkan darah sebagai media penembusan dosa. Nah, dari darah di kejadian ini kita akan melihat benang merah, kita tarik panjang sampai hari ini, darah tetap berperan dalam menyelesaikan dosa manusia. Pada zaman Perjanjian Lama, yaitu pada zaman Taurat Musa, Allah memakai darah dalam menyelesaikan dosa. Maka di dalam Taurat Musa dikenal dengan berbagai macam korban. Paling tidak ada 5 macam korban yang dijelaskan di kitab Imamat pasal 1 sampai pasal yang ke-7. Ada korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan, korban penghapus dosa, korban penebus salah. Tapi perlu saya garis bawahi, darah yang ditumpahkan di sini masih menggunakan darah binatang. Karena itu, di dalam hukum Taurat Musa, setiap kali ada dosa, setiap kali ada pelanggaran, solusi menyelesaikannya adalah dengan penumpahan darah. Ada darah yang ditumpahkan, ada hewan yang dikorbankan, baru ada solusi untuk menyelesaikan dosa umat Israel, baik secara kolektif, satu bangsa maupun secara pribadi. Semuanya tetap mengandalkan dosa berupa korban-korban. Nah, apakah darah hewan yang dipakai di Perjanjian Lama masih relevan dan masih bisa dipakai di zaman Perjanjian Baru? Mestinya kita renungkan lebih jauh. Bukan masalah Yesus sudah datang atau belum. Masalahnya adalah, pertama, terlalu mahal. Bapak Ibu, ketika kita berbuat dosa, maka harus ada hewan yang dikorbankan. Katakanlah demikian. Bapak Ibu, hari ini seekor kambing atau seekor domba harganya berapa? Kita taksir berapa? Saya katakan 1 ekor 3 juta. Oke, 3 juta. Jika dalam 1 bulan Bapak Ibu berbuat dosa 10 kali, berarti 10 ekor hewan harus dikorbankan. Dengan demikian, Bapak Ibu harus membeli 10 ekor hewan 30 juta untuk menebus dosa Bapak Ibu. Sementara honor Bapak Ibu mungkin paling tinggi 10 juta. Nah, demi menebus dosa Anda masih utang 20 juta. Belum biaya hidup dan lain sebagainya. Apakah Anda sanggup hidup dengan kondisi demikian? Jelas tidak. Anda mau pilih mana? Menebus dosa 30 juta atau biaya hidup untuk 30 juta? Saya percaya manusia akan memilih biaya hidup daripada menebus dosa. Akibatnya dosa kita belum diselesaikan. Lalu yang kedua, sangat merepotkan. Ketika kita menebus dosa, 10 ekor hewan Anda sudah beli karena menebus dosa 10 kali. Bukan berarti hewan yang akan dikorbankan begitu disembelih, darahnya ditumpahkan, Anda sudah bisa tinggal kemudian pergi ke kantor bekerja seperti biasa. Tidak bisa. Anda harus menunggu korban hewan itu dibakar sampai habis, dijadikan abu, lalu akan diadakan semacam upacara-upacara lagi. Dengan kata lain, perlu 1 hari untuk mengorbankan 1 ekor hewan. Dari dikuliti, dipotong, mendirikan mezbah, dibakar, tunggu sampai habis dibakar 1 hari penuh. 10 kali berbuat dosa, 10 hari Bapak Ibu korbankan.
waktu. Setelah itu besoknya Bapak Ibu ke kantor bertemu dengan bos. Dengan wajah ceria, senyum, kemudian Anda menyapa bos. Bos yang melihat Anda dan 10 hari Anda tidak masuk kantor, bos dengan muka asam bertanya, Anda dari mana saja? Anda menjawab, oh ya bos, saya menebus dosa. 10 hari, iya. Biayanya berapa? 30 juta, karena saya beli 10 ekor hewan masing-masing 3 juta. Lalu bosnya berkata, oke, mulai sekarang kamu silakan tebus dosamu sebersih-bersihnya. Tidak usah ke kantor lagi. Apa yang terjadi? Bapak ibu dipecat. Kantor mana yang bisa terima Anda? Demi menebus dosa, Anda korbankan 1 hari kerja. Kalau 10 kali berbuat dosa, 10 hari Anda korbankan waktu bekerja. Bos mana yang bisa terima Anda? Karena itulah, menurut saya, darah hewan sudah tidak bisa dipakai lagi. Terlalu mahal dan terlalu merepotkan. Karena itu, agama demikian akan menjadi agama yang eksklusif, yang hanya bisa diikuti dan bisa dipeluk oleh orang-orang tertentu. Mungkin pengusaha besar yang waktunya kosong sehingga dia tidak perlu bekerja, dan ada orang yang bekerja untuk menjalankan pabrik dia. Dia hanya terima uang. Mungkin ada orang demikian yang bisa menjalankan korban-korban hewan. Kecuali bangsa Israel yang mana agama itu didukung oleh negara. Aturan-aturan Taurat mereka itu mereka jalankan. Dan perlu Anda ketahui, yang namanya hukum Taurat sangat-sangat sulit dijalankan. Tidak ada orang yang sanggup bisa menjalankan hukum Taurat itu dengan baik dan benar. Lalu bagaimana solusinya? Tetap harus menggunakan darah. Berarti harus ada yang menggantikan darah hewan. Namun tidak bisa sembarang darah bisa dipakai untuk menebus dosa manusia. Dibutuhkan aturan-aturan. Yang pertama, tidak boleh ada cacat. Dengan kata lain, darah yang dipakai untuk menyelesaikan dosa manusia adalah darah yang tidak boleh cacat, sama seperti darah anak domba yang tidak bercacat. Yang kedua, tidak boleh dosa. Orang yang akan menumpahkan darahnya demi menebus orang lain atau menebus dosanya sendiri, maka darah itu adalah darah yang murni, yang tidak ada noda dosa. Masalahnya adalah siapa yang tidak punya cacat, noda dan dosa di dunia? Semua manusia ada. Kita lihat, berbicara tentang dosa. Kita berbicara dosa, ada 2 macam dosa. Dosa yang pertama adalah dosa turunan. Yang dimaksudkan dosa turunan adalah dosa yang bersumber dari nenek moyang kita, Adam dan Hawa. Nah, kalau Anda keturunan Adam dan Hawa, maka Anda juga punya dosa turunan itu. Dan dosa yang kedua adalah dosa pribadi. Semua manusia itu pasti punya dosa pribadi. Siapa yang bebas dari dosa pribadi? Apa yang dimaksud dengan dosa? Semua kejahatan adalah dosa. Dan ketika engkau melanggar firman Tuhan, itu adalah dosa. Dan kalau engkau tidak beriman, itu juga dosa. Dan ketika engkau tahu harus berbuat baik, engkau tidak lakukan, itu juga dosa. Dengan kata lain, setiap hari kita tuh berbuat dosa. Dengan kata lain, semua nabi, rasul, dan pendiri agama memiliki 2 macam dosa ini. Siapapun rasul itu, siapapun nabi itu punya 2 macam dosa. Kemudian yang kedua, satu-satunya yang bebas dari dosa adalah Allah sendiri. Okay? Satu-satunya yang tidak punya dosa, satu-satunya yang bebas dari dosa adalah Allah. Sedangkan semua manusia sudah berdosa. Seperti yang saya katakan di ayat bagian awal di dalam Roma pasal yang ketiga dan Roma pasal yang kelima, bahwa semua manusia di dunia sudah punya dosa. Berarti tidak lepas apakah itu nabi, rasul, imam, tokoh agama, semuanya punya kedua macam dosa. Karena 2 macam dosa, maka tidak ada satupun yang bisa menjadi juru selamat dunia. Tidak ada yang bisa menumpahkan darahnya untuk menyelesaikan dosa manusia. Lalu bagaimana untuk menyelesaikan dosa? Kita lihat, Allah itu roh. Tadi saya sudah katakan, satu-satunya yang tidak punya dosa adalah Allah. Masalahnya adalah Allah itu roh. Allah itu tidak punya darah, tidak punya daging. Oke? Bagaimana agar Allah memiliki darah untuk menyelesaikan dosa? Ternyata Allah menempuh cara yang sangat unik. Caranya adalah Allah lahir menjadi manusia. Kita lihat, ini dia. Oke? Sekarang Allah lahir menjadi manusia.
Dan siapakah Allah yang lahir menjadi manusia itu? Pada pembahasan bagian yang pertama, mengenal Allah yang benar, sudah saya jelaskan, Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Dia adalah Allah yang inkarnasi menjadi manusia. Setelah selesai melakukan proses penciptaan langit, bumi, dan segala isinya, tugas selanjutnya dari Allah adalah menyelesaikan dosa yang sudah dibuat oleh Adam dan Hawa yang berdampak pada seluruh keturunannya. Maka untuk menyelesaikan dosa dibutuhkan darah, sehingga Allah datang ke dunia untuk menyelesaikan dosa manusia dalam diri Yesus Kristus. Nah, kita buktikan apakah betul Yesus itu tidak punya dosa? Kita baca ayat ini. Injil Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Matius 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tangkap nggak Bapak Ibu? Yusuf dengan Maria, mereka itu sudah bertunangan tapi belum hidup sebagai suami istri. Dulu itu sangat ketat Bapak Ibu. Dulu mereka itu sebelum resmi menjadi suami istri tidak boleh tinggal bersama. Itu aib dan juga sebagai noda yang besar. Beda dengan zaman sekarang, begitu bebasnya, bahkan begitu kacaunya hidup manusia di dunia. LGBT, bahkan banyak anak-anak gadis sebelum mereka menikah mereka sudah melakukan kontak fisik duluan. Ini zaman sekarang, zaman yang begitu mengerikan. Tapi zaman dulu benar-benar kekudusan itu dipertahankan dengan sangat baik. Satu kali saya ke Israel, dan ternyata di Israel itu masih ada kelompok yang sangat ketat, kelompok yang sangat memegang firman Tuhan, memegang kekudusan. Nah, kelompok ini anak-anak mereka mau berpacaran tidak bisa sembarangan. Ternyata ada satu lapangan atau satu taman di mana anak muda itu boleh berpacaran, tapi orang tua mereka yang mengantarkan anaknya dilepaskan di taman. Lalu orang tuanya memantau dari jauh apa yang dilakukan oleh anak mereka masing-masing. Jadi jangan berharap mereka tuh bisa pelukan dan sebagainya, tidak bisa. Kalau sudah 2000 tahun pun masih ada kelompok seperti ini yang begitu ketat mempertahankan kekudusan mereka. Di zaman Yesus pun sama. Maria dengan Yusuf belum hidup sebagai suami istri. Tahu-tahu Maria mengandung. Saya percaya Yusuf ini pasti bingung. Awalnya mungkin Yusuf ini tidak diceritakan oleh Maria. Kemudian setiap hari perutnya Maria semakin bertambah besar, semakin bertambah besar. Yusuf mungkin penasaran. Mar, kamu masuk angin? Maria jawab, oh enggak, saya sehat-sehat saja. Ya sudah, besok-besoknya dia tanya lagi, Mar, kamu lagi sakit? Enggak, saya sehat saja. Tapi maaf ya Mar, itu perutmu kok semakin hari semakin tambah besar. Dengan polos Maria berkata, oh aku lagi mengandung. Yusuf calon suaminya pasti kaget dan tidak menyangka. Hah, kamu hamil? Dari siapa kamu hamil? Dan Yusuf itu mulai mengorek dari calon istrinya, siapa laki-laki yang harus bertanggung jawab? Lalu Maria berkata, aku mengandung dari Roh Kudus. Apakah Yusuf bisa terima? Yusuf tidak bisa terima. Karena secara logika tidak mungkin ada kehamilan tanpa melalui hubungan badan pria dengan wanita. Nggak akan terjadi. Jika tidak ada pertemuan sel telur dengan sel sperma, tidak akan terjadi yang namanya kehamilan. Karena itulah Yusuf tidak bisa terima. Apakah Yusuf ini orang jahat? Apakah Yusuf ini orang yang tidak baik? Tidak. Yusuf ini seorang yang sangat baik. Di ayat 19 dikatakan Yusuf ini seorang yang tulus hati. Lalu kenapa Yusuf mau menceraikan Maria? Yusuf ini seorang yang sangat mempertahankan kekudusan. Dia nggak sembarangan. Ya, sangat kudus. Karena itulah dia yakin bahwa Maria mengandung pasti dari laki-laki lain, karena Yusuf terlalu menggunakan logika, bukan mengandalkan iman atas kuasa Tuhan. Makanya dia ingin agar Maria itu bercerai dengan dia. Setelah itu pasti dia akan pesan, ya sudahlah Maria, kamu kembali kepada laki-laki yang menghamili engkau dan saya bebas lagi. Karena jika Maria itu hamil karena laki-laki lain, lalu Yusuf tetap mengambil dia sebagai istrinya, di sini akan terjadi perzinahan. Maka Yusuf menjaga kekudusannya, dia tidak mau mencemarkan dirinya dan mencemarkan Maria.
Ya, nah ketika dia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan datang kepada Yusuf memberitahukan Maria itu memang mengandung dari kuasa Roh Kudus. Kita lihat ayat selanjutnya. Oke, Maria mengandung dari Roh Kudus, artinya bukan dari benih manusia. Ayat yang ke-20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Untunglah malaikat Tuhan datang lewat mimpi kepada Yusuf. Kalau tidak, kisah tentang Yesus Kristus pasti berubah total. Dan Yesus Kristus kalau betul lahir dari benih manusia, maka Yesus pun tidak bisa menjadi juru selamat. Karena darah Yesus pun berarti sudah tercemar baik oleh dosa turunan maupun dosa pribadi. Bersyukurlah Yesus lahir bukan dari benih Yusuf dengan Maria, tapi Roh Kudus, Roh Allah yang masuk ke dalam rahim Maria sehingga Maria melahirkan Yesus Kristus. Ayat yang ke-21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Apa tujuan kelahiran Yesus? Kita perhatikan kalimat ini. Tujuan kelahiran Yesus Kristus di dunia adalah menyelesaikan dosa. Ya, satu-satunya tujuan. Nah, kenapa mesti lewat kelahiran? Karena untuk menyelesaikan dosa manusia dibutuhkan darah. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Nah, Yesus ini siapa? Maria mengandung dari Roh Kudus, berarti Roh Kudus masuk ke dalam rahim Maria. Nah, yang dikandung Maria berarti Roh Kudus. 9 bulan Roh Kudus dikandung, kemudian Roh Kudus dilahirkan dalam bentuk daging yang disebut Yesus Kristus. Roh Kudus berarti rohnya Yesus sendiri. Di dalam Roma 8 ayat 9, Roh Kudus juga disebut roh Yesus dan juga disebut rohnya Allah. Berarti Yesus adalah roh Allah yang menjadi daging, yang menjadi manusia. Dengan jelas malaikat Allah menyatakan kepada Yusuf bahwa tujuan kelahiran Yesus Kristus adalah untuk menyelesaikan dosa manusia. Perhatikan kembali ayat yang tadi di dalam Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Tujuan kelahiran Yesus adalah untuk menyelesaikan dosa manusia. Dan untuk menyelesaikan dosa dibutuhkan darah yang akhirnya kita jangka kedepannya adalah darah yang ditumpahkan oleh Yesus Kristus. Perhatikan Bapak Ibu, semua manusia, nabi, rasul, tokoh agama, pendiri agama punya dua macam dosa. Karena itu semua manusia tidak ada satupun yang bisa menjadi juru selamat. Satu-satunya yang tidak punya dosa atau bebas dari kedua macam dosa adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus lahir bukan dari benih Yusuf dan Maria. Berarti Yesus tidak punya dosa turunan. Kemudian bagaimana dengan dosa pribadi? Yesus Kristus juga tidak memiliki dosa pribadi. Karena Yesus pernah menantang orang pada saat itu tentang kebenarannya. Kita lihat, satu-satunya yang pernah lahir ke dunia yang bebas dari dosa turunan adalah Yesus Kristus. Karena Yesus lahir bukan dari benih manusia, maka Yesus tidak memiliki dosa turunan. Yesus lahir dari kuasa Roh Kudus. Dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus pun tidak pernah berbuat dosa. Tidak ada cacat celah. Bagi orang yang pernah membaca Alkitab, Anda bisa buktikan, bisa cari di mana dosa kesalahan Yesus. Bahkan dengan jelas Yesus pernah menantang para pemimpin-pemimpin agama Yahudi yang hidup pada saat itu, yang berusaha menjatuhkan Yesus, berusaha mencari kesalahan Yesus. Yesus berkata di dalam Yohanes 8 ayat 46, siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Yesus menantang orang-orang yang tidak suka kepada dia pada zaman itu. Para pemimpin agama Yahudi. Silakan kalian buktikan di mana dosaku. Dan faktanya memang Yesus tidak punya dosa. Dosa turunan, dosa pribadi. Nah, Yesus disalibkan bukan karena dosa kesalahannya sendiri, tapi dia menanggung dosa semua orang. Karena dia adalah juru selamat itu sendiri. Manusia yang sempurna. Kita akan lihat bagaimana Rasul Petrus melukiskan kesempurnaan Yesus Kristus sebagai manusia. 1 Petrus 2 ayat 22. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalam mulutnya.
Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakiminya dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Perhatikan ayat 22. Ia tidak berbuat dosa, maksudnya adalah sepanjang hidupnya 33 tahun Yesus tidak pernah berbuat dosa. Satu-satunya manusia yang begitu sempurna. Dan silakan baca di Alkitab, dari dia lahir sampai dia mati di atas kayu salib, di mana dosa kesalahan Yesus kita tidak temukan ada kesalahan. Baik perkataannya, perbuatannya luar biasa, tidak ada cacat celah. Kemudian dia membalas kejahatan dengan kebaikan, berserah total kepada Allah. Kalau manusia, kejahatan dibalas kejahatan, tapi Yesus tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Bahkan ketika Yesus hampir mati di atas kayu salib, dia berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka yang menganiaya aku, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Bahkan kepada orang yang membunuh Yesus pun Yesus masih doakan, "Ampuni." Mana ada manusia yang begitu hebat, begitu sempurna dalam pengampunan, dalam memberikan kasih? Tidak ada. Begitu ajaib, begitu luar biasa. Kemudian ayat 24. Bahkan dia menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan semua orang berdosa. Karena dia tidak punya cacat dosa, maka Yesus bisa menyelesaikan dosa manusia. Yesus Kristus telah menggantikan cara penembusan dosa dari model perjanjian lama, yaitu korban hewan. Karena Yesus adalah anak domba Allah. Anak domba yang dikorbankan untuk menyelesaikan dosa, menembus dosa. Kita bandingkan dengan Ibrani 9:13-14. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Tadi saya sudah jelaskan, darah hewan itu sudah tidak bisa dipakai lagi untuk menyelesaikan dosa manusia hari ini. Terlalu mahal, terlalu merepotkan, dan akan terbentuk menjadi agama yang eksklusif. Tapi tetap menggunakan darah menyelesaikan dosa. Dan akhirnya Yesus mengambil peran menggantikan darah hewan yang dikorbankan untuk menyelesaikan dosa manusia. Yesus adalah anak domba Allah. Yesus sama seperti domba yang tidak bercacat, domba yang tidak bernoda untuk menyelesaikan dosa manusia. Di dunia ada nabi-nabi, rasul-rasul, pendiri agama, rohaniwan. Orang-orang ini adalah orang-orang yang hebat, yang hidupnya bergumul di dalam masalah agama. Dan apakah mereka ini juru selamat? Bukan. Kalau begitu fungsi mereka apa? Kita lihat fungsi para nabi dan rasul. Nabi dan rasul punya tugas memperkenalkan dua hal. Memperkenalkan Allah yang benar dan memperkenalkan siapakah juru selamat manusia. Karena itu kalau Bapak Ibu baca di dalam kitab suci orang Kristen, semua nabi dan rasul fokusnya hanya memperkenalkan satu, dan siapakah yang diperkenalkan? Yesus Kristus. Makanya di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-44, Yesus berkata, harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur. Dengan kata lain, seluruh ayat kitab suci fokusnya hanya pada Yesus Kristus. Karena tugas dari para nabi dan rasul adalah memperkenalkan juru selamat. Sama murid-murid Yesus, rasul-rasul 12, semuanya memperkenalkan siapakah Yesus itu. Lalu pendiri agama, mereka punya peran mendirikan agama tertentu. Lalu bagaimana jika agama yang didirikan itu bukan dari Allah? Bukankah akhirnya para pendiri agama itu akan menjadi penyesat? Agama yang mereka dirikan pasti ada yang mengikuti. Nah, kalau agama yang didirikan oleh mereka itu bukan dari Allah, berarti mereka sudah menjadi seorang penyesat. Dan berapa banyak penyesatan yang sudah terjadi? Kemudian ada rohaniwan. Rohaniwan adalah orang yang melanjutkan agama yang sudah didirikan. Nah, apakah itu benar-benar agama yang didirikan oleh Allah ataupun agama yang berdiri karena kondisi, karena kekuatan manusia?
atau mengkultuskan seorang manusia. Nah, para rohaniwan ini berfungsi untuk melanjutkan agama yang sudah berdiri, memperkenalkan ajaran agama ke seluruh dunia. Itu tugas para rohaniwan. Baik nabi, rasul, pendiri agama, para rohaniwan, mereka tidak bisa menjadi juru selamat. Mereka mungkin hanya menjadi tokoh agama tertentu sesuai dengan agama di mana mereka berkecimpung. Tapi berbicara tentang juru selamat, mereka bukan juru selamat. Dan mereka tidak bisa menjadi juru selamat. Karena semua nabi, rasul, pendiri agama, rohaniwan punya dua macam dosa. Dosa pribadi dan dosa turunan. Maka mereka tidak bisa menjadi juru selamat. Karena itu di dunia ini boleh muncul banyak nabi, boleh muncul banyak rasul, boleh muncul banyak pendiri agama, boleh muncul banyak rohaniwan. Tapi tidak akan boleh ada juru selamat yang lain. Maka di dunia ini hanya ada satu juru selamat seluruh umat manusia. Karena itu nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, pendiri agama dan rohaniwan boleh banyak, tapi juru selamat hanya ada satu. Karena untuk menjadi juru selamat dibutuhkan syarat mutlak. Syaratnya adalah bebas dari dosa. Kalau manusia itu punya dosa, maka manusia tidak bisa menjadi juru selamat. Karena juru selamat harus menumpahkan darah, menyelesaikan dosa orang lain. Itulah fungsi juru selamat. Hanya ada satu hal yang perlu Anda lakukan untuk memperoleh keselamatan. Percayalah kepada Yesus. Percayalah kepada Dia. Karena Dia ingin menyelamatkan Anda. Yohanes 3 ayat 15-16, Yesus berkata, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah tidak ingin Anda mengalami kebinasaan. Allah tidak ingin Anda masuk neraka. Allah sayang kepada Anda. Nah, bagaimana supaya Anda tidak masuk ke neraka? Percayalah kepada Yesus Kristus. Karena hanya Dia yang bisa menyelamatkan dosa Anda. Menyelamatkan Anda dari ancaman murka Allah. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Yesus. Janji tentang keselamatan. Di Yohanes 14 ayat 1-6. Percaya kepada Allah, percaya juga kepada Yesus. Kita lihat lengkap kalimatnya. Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Saya ingin Bapak Ibu memperhatikan fokus kalimat ini. Percayalah kepada Allah. Semua agama di dunia ini percaya kepada Allah. Tergantung mengenal Allah dengan tepat atau tidak. Intinya percaya kepada Allah. Nah, ketika berbicara percaya kepada Allah, di sini ada agama dan kepercayaan non-Kristen. Semuanya percaya kepada Allah. Tergantung persepsi kepada Allah satu dengan lain berbeda-beda. Kalau mereka tidak percaya kepada Allah, berarti mereka ateis. Maka di dunia ini hanya ada 3 kelompok manusia. Dari 7 miliar manusia terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama adalah ateis, yang tidak percaya Allah itu ada. Kelompok yang kedua adalah penyembah Allah jamak, yang menyembah dewa-dewi. Dan yang ketiga adalah penyembah Allah tunggal. Bagi kelompok yang ketiga, Allah itu hanya ada satu. Okay? Nah, bagi yang menyembah Allah jamak maupun Allah tunggal, mereka percaya kepada Allah. Okay? Itu saya kelompokkan sebagai non-Kristen. Tapi Yesus katakan percaya kepada Allah saja tidak cukup, namun harus percaya juga kepada Yesus Kristus. Nah, kalau percaya kepada Yesus Kristus berarti sudah fokus ke agama Kristen. Karena itu, saya sebagai pelayan Tuhan, saya percaya di dalam agama Kristen ada keselamatan. Karena Yesus sendiri berkata, selain percaya kepada Allah, percaya juga kepadaku. Karena kami sebagai orang Kristen percaya kepada Allah dan kami juga percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya akan berikan 3 alasan mengapa percaya kepada Allah saja tidak cukup, tapi harus percaya juga kepada Yesus Kristus. Kita lihat, ada 3 alasan saya akan berikan di sini dan kita akan baca alasan-alasan itu melalui ayat-ayat berikut. Kita lihat ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal.
Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat 3, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Bapak Ibu, coba kita ambil kesimpulan, apa yang Bapak Ibu tangkap dari dua kalimat ini? Kesimpulan apa yang bisa kita pegang dari perkataan Yesus di dua ayat ini? Kesimpulannya adalah semua agama menawarkan sorga melalui nabi pendiri agamanya masing-masing. Tidak ada satupun agama yang tidak menawarkan sorga, betul? Melalui rasul, melalui tokoh pendiri agama, melalui nabi-nabi mereka. Tapi Yesus Kristus bukan hanya menawarkan sorga, tapi posisi Yesus Kristus melebihi para rasul dan para nabi. Yesus adalah, dialah yang menciptakan sorga. Kalau semua nabi dan rasul menawarkan sorga, Yesus yang menciptakan sorga. Berarti posisi Yesus itu luar biasa, melebihi para nabi dan para rasul. Kenapa saya katakan demikian? Perhatikan lebih tajam kalimat ini. Yesus berkata, aku pergi ke situ, ke sorga, menyediakan tempat bagimu. Masalahnya, nabi rasul mana yang pernah menawarkan, aku pergi ke sorga menyediakan tempat bagimu? Tidak. Hanya satu yang pernah mengatakan, aku pergi ke sana menyediakan tempat bagimu. Karena itulah, kalau Anda yang non-Kristen tidak mau percaya kalimat ini, saya sebagai orang Kristen percaya. Kecuali selain sorga yang diciptakan Yesus, masih ada sorga lain. Nah, itu urusan Anda, silakan Anda percaya. Namun saya hanya percaya sorga itu hanya ada satu. Dan yang menciptakan sorga itu adalah Yesus Kristus. Karena itulah, untuk memperoleh anugerah keselamatan masuk sorga, percayalah kepada Yesus. Lalu ayat yang ketiga, ayat 4-5. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Bapak Ibu yang ingin masuk sorga, boleh saya bertanya sederhana, sorga itu ada di mana? Di mana letaknya, lokasinya, alamatnya, jalan apa, RT, RW berapa? Apakah ada yang tahu? Ada yang tahu? Jika Anda tidak tahu, berarti ada masalah besar. Engkau ingin masuk sorga tapi tidak tahu sorga itu ada di mana. Saya juga tidak tahu sorga ada di mana, tapi saya ada andalan. Karena apa? Yesus berkata, kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Satu hal yang kami yakini adalah, semua agama ingin ke sorga. Namun di mana alamat sorga, tidak ada satupun yang tahu jalan ke sorga. Satu-satunya yang tahu jalan ke sorga adalah ini, yaitu yang pernah datang dari sorga. Betul? Satu-satunya yang tahu jalan ke sorga, yang tahu di mana sorga itu berada, adalah Dia yang datang dari sorga. Siapakah yang pernah datang dari sorga? Tidak seorang pun manusia. Satu-satunya yang datang dari sorga adalah Yesus Kristus. Karena Yesus dilahirkan itu kuasa Roh Kudus turun masuk ke dalam rahim Maria. Berarti perbedaan mendasar kelahiran Yesus Kristus adalah semua manusia lahir dari bumi, lahir dari bawah ke atas. Sedangkan Yesus dari atas ke bawah karena Roh Kudus yang turun masuk ke dalam rahim Maria. Karena itu Yesus datang dari sorga, Dia tahu jalan ke sorga. Kita lihat satu ayat di Yohanes 16 ayat 26. Ini Yesus katakan, aku datang dari Bapa. Artinya aku datang dari sorga. Aku diutus oleh Bapa. Dan aku datang ke dalam dunia melalui kelahiran. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Kita lihat begitu mudahnya Yesus bolak-balik sorga ke dunia. Kita lihat karena Dia datang dari sorga, Dia tahu jalan ke sorga. Dan kami sebagai orang Kristen, kami sedang menantikan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali, seperti yang dikatakan di ayat yang kedua dan 3. Setelah tempat itu disediakan oleh Tuhan, Yesus akan datang kedua kali menjemput orang-orang Kristen, menjemput orang yang percaya kepadanya. Karena itu jika engkau ingin dijemput bersama-sama Yesus naik ke sorga, terangkat ke awang-awang, mengalami rapture, mengalami pengangkatan, percayalah kepada Yesus. Karena hanya Dia yang bisa membawa Anda jalan ke sorga. Di ayat yang keempat, ayat yang keenam adalah kesimpulan. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapak Ibu,
Di ayat ini sudah ditutup. Hanya ada satu jalan menuju kepada Bapa, menuju ke sorga. Jika Allah itu hanya ada satu atau esa, maka Allah hanya akan mengirimkan satu juru selamat ke dunia untuk menyelamatkan semua umat manusia. Karena itulah Yesus Kristus adalah juru selamat tunggal. Kita buktikan satu ayat ini, 1 Timotius 2 ayat 15. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Kalau Allah itu hanya satu, maka Allah akan mengirimkan satu juru selamat. Tapi untuk mengirimkan nabi, rasul, tokoh agama bisa banyak. Karena mereka tetap dibutuhkan di masyarakat untuk membimbing, mendidik, dan juga memperkenalkan tentang Allah. Tapi juru selamat hanya ada satu, yang disediakan oleh Allah, yang menjadi pengantara antara manusia dengan Allah. Karena itu, di bagian terakhir saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat apa yang pernah dikatakan oleh Rasul Petrus. Kisah Rasul 10 ayat 34 sampai 36, Petrus berbicara di hadapan bangsa Romawi. Ini bukan bangsa Yahudi, bangsa Romawi. Dan bangsa Romawi bukan bangsa pilihan. Kita lihat apa yang dikatakan Petrus. Kisah Rasul 10 ayat 43, lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Artinya, Anda dari orang apapun, kulit apapun, sawo, kulit hitam, kulit putih, semuanya tidak pernah dibedakan oleh Tuhan. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia, yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Perhatikan Bapak Ibu kalimat yang akan saya fokuskan. Setiap orang dari bangsa manapun, Yesus Kristus adalah juru selamat. Dia menyelamatkan semua bangsa, suku, bangsa, dan bahasa. Makanya di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-19, sesaat sebelum Yesus terangkat ke sorga, Dia memberikan amanat. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Semua bangsa Yesus harapkan bisa menjadi pengikutnya. Karena Dia ingin menyelamatkan semua bangsa. Dia juru selamat dunia. Dan bukan hanya itu, kalimat yang selanjutnya adalah Yesus Kristus adalah Tuhan dari semua orang. Yesus bukan Tuhannya agama Kristen. Yesus adalah Tuhan dari semua agama. Yesus adalah Tuhan dari semua orang. Tinggal Anda percaya atau tidak. Tapi saya sebagai orang Kristen, saya percaya Yesus adalah Tuhan bagi saya. Kalau Anda tidak percaya, urusan Anda dengan Tuhan, bukan urusan saya. Yesus adalah juru selamat tunggal. Kita lihat kembali ayatnya di Yohanes 14 ayat 6 barusan kita baca. Yesus berkata, akulah jalan keselamatan, jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ayat ini, Yesus satu-satunya penghubung antara Allah dengan manusia. Lalu dipertegas lagi di Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Bapak Ibu, di kolong langit artinya utara, timur, barat, selatan dari muka bumi ini Allah hanya menyediakan satu orang yang oleh Dia manusia diselamatkan. Hanya ada satu nama yang bisa menyelamatkan, nama Yesus Kristus. Tinggal Bapak Ibu mau percaya atau tidak. Kalau Bapak Ibu mau percaya, manfaatkan kesempatan. Karena apa? Kita lihat, semua orang pasti meninggal. Pasti meninggal. Saya ingin mengajak Bapak Ibu membaca ayat ini pelan-pelan. Ibrani 3 ayat 13. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih bisa dapat dikatakan hari ini. Supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Ayat 15. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Saya sudah membahas topik ini hampir 1 jam. Dan ini merupakan ayat-ayat yang hampir terakhir. Saya ingin katakan, hari ini milik Bapak Ibu. Hari ini Bapak Ibu bisa ambil keputusan. Karena hari besok belum tentu milik kita.
ambil keputusan, percaya kepada Yesus, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat sebelum kita dimasukkan ke dalam kotak hitam ini. Bapak Ibu, karena apa? Kita lihat apa yang dikatakan oleh Raja Salomo di dalam kitab Pengkhotbah. Karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat, begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Di Ibrani pasal 3 saya sudah katakan, hari ini ketika engkau mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Hari ini ketika Bapak Ibu mengikuti bahan ini, mendapatkan pelajaran ini, mendengarkan di link YouTube kami, jangan keraskan hatimu. Percayalah kepada Yesus, karena kematian bisa terjadi secara tiba-tiba. Hari ini saya menjadi hamba Tuhan juga karena satu peristiwa yang sangat menyedihkan. Terjadi puluhan tahun yang lampau. Saya punya seorang adik laki-laki namanya Apil. Satu kali kami nonton televisi. Dulu saya tinggal di kampung Kalimantan, pedalaman Kalimantan, yang namanya tetangga jaraknya 2 km itu tetangga paling dekat. Nah, saat itu nggak semua orang punya TV karena listrik belum ada, PAM belum ada, dan juga jalan belum diaspal. Untuk nonton televisi kami harus berjalan, paling dekat itu 5 km. Kami nonton sampai jam 11 malam. Waktu pulang, adik saya dipagut oleh seekor ular kobra. Dipagut oleh ular kobra di bagian kakinya. Dan jam 11 dipagut ular, jam 4 subuh menghembuskan nafas yang terakhir. Anda shock tidak? Kaget tidak? Saya sangat shock. Mulai saat itu saya mulai mencari jawaban. Hidup ini setiap saat bisa mati. Kemana manusia akan pergi setelah mati? Dan saya tahu saya tidak akan bisa bertemu lagi dengan adik saya, karena dulu kami belum percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena itulah hari ini saya jadi pendeta, karena saya rindu menyelamatkan sebanyak mungkin orang, memperkenalkan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jika hari ini Bapak Ibu sudah mendapatkan pelajaran ini, percayalah kepada Yesus sebagai Juru Selamat Bapak Ibu. Hari ini bukalah hatimu, terimalah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Inilah pengajaran kedua, Yesus Kristus adalah Juru Selamat tunggal. Bapak Ibu, ini bahan kami. Apa saja yang harus ditaati? 10 pokok pelajaran. Ini beberapa kali saya selalu ulang di buku ini, karena semua pelajaran itu bersumber dari buku ini. 10 pelajaran. Oke, dari 10 pelajaran hari ini kita baru masuk ke pelajaran yang pertama, percaya kepada Yesus Kristus. Yang akhirnya saya bagi menjadi 2. Kenapa harus percaya kepada Yesus? Karena Dia Allah yang benar dan Dia adalah Juru Selamat tunggal. Nah, untuk pertemuan yang akan datang, topik yang akan saya kupas adalah percayalah Alkitab itu adalah firman Tuhan. Saya akan jelaskan, saya akan tunjukkan, betulkah Alkitab itu firman Tuhan? Bagaimana kita membuktikan bahwa Alkitab itu firman Tuhan? Harapan kami, semoga Bapak Ibu bisa mendapatkan pelajaran ini sampai selesai. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala sejenak, kita berdoa. Bapa di surga yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih waktu kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih juga bagi mereka yang sudah Engkau tebus, mereka yang sudah mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kami doakan setiap orang yang sudah menonton YouTube ini, yang sudah menonton video ini, Tuhan jamah hati mereka, buka hati mereka untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, supaya mereka diselamatkan. Kiranya Roh Kudus bekerja melalui bahan pelajaran kami, baik melalui handphone mereka, baik melalui laptop mereka, maupun mereka dapatkan dengan cara-cara yang lain, supaya video ini semakin tersebar untuk menyelamatkan banyak jiwa. Melalui Bible Teaching Ministry, Engkau berkati pelayanan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa.